Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baik. Boleh memberkati setiap kita hingga kita boleh bersama-sama hadir di penghujung tahun 2024. Kita percaya kita boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Dan hari ini mari mengucap syukurlah sebab Tuhan merindukan setiap pujian dari setiap kita yang mengasihi Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan, amin? Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Tuhan Yesus yang memberkati kita malam hari ini. Satukan hati, mari saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan di malam tahun baru ini dengan ucapan syukur, dengan kesadaran bahwa kehidupan kami Tuhan sepenuhnya karena belas kasihan Tuhan. Berkat-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Mujizat-Mu Tuhan masih sediakan bagi setiap kami yang membutuhkan. Dan hari ini kami putuskan Tuhan, apapun masalah, pergumulan, apapun yang kami hadapi, kami mau mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Engkau layak Allah yang layak kami sembah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, kami berdoa, biarlah pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan kami di tahun yang baru, di tahun 2025. Tuhan yang sama pasti akan memberkati setiap kami. Engkaulah Tuhan Yesus, Engkaulah Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur setiap kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada sore malam hari ini. Kami yang menyembah secara online, kami yang menyembah secara offline. Kami berdoa setiap kami dijumpai Tuhan Yesus. Setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Setiap kami mengalami damai sejahtera yang datang dari sorga. Ini kami Tuhan Yesus, kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Sama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami sadari Tuhan Yesus semua karena anugerah-Mu yang
layak untuk melayani Tuhan. Katakan semuanya Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus yang besar memberkati setiap kami. Haleluya. Bagiku besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan berlimpah Kau Tuhan, berlimpahlah semakin hari, oh Tuhan. Kami percaya Tuhan, besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, mari mengucap syukurlah. Di malam tahun baru ini percayalah, Dia pasti memberkati setiap kita, saudara. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya dengan anugerah-Mu yang besar kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tiberias. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Sambil angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Semakin bertambah Tuhan. Aku melihatnya, aku menyaksikannya Tuhan. Oh Tuhan berperkara bagi kami yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, katakan semakin hari, semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah-Mu kami terima di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semua berdoa di hadapan Tuhan. Semua ucap syukur buat tahun 2024. Makasih Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh ada. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan, untuk boleh berserah, menyerahkan tahun yang baru, tahun 2025 Tuhan, dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau memuji-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami percaya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God. Sama-sama menyembah. Be glorified and magnify, oh God, I worship You. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Bersama-sama katakan, oh God, oh God, I worship You. Serahkan semua dalam nama Yesus saudara. Tuhan yang terbaik, Tuhan yang merancangkan yang indah dalam hidup kita saudara. Jangan takut, tetap percaya ada Yesus dalam hidupmu. Jemaat Tiberias, mari dengan iman angkat tanganmu. Oh God, oh God, woo. Hallelujah. Oh
Kami tahu tahun 2024 bukan tahun yang mudah bagi setiap kami. Tapi kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang mengandalkan Tuhan. Hari ini bukan dengan kekuatan kami lagi Tuhan, bukan dengan apa yang kami tahu, tapi semua apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai akan kemenangan Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ya, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama lambaikan tangan kita pada sore hari ini. Kita boleh kasih salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur di hari terakhir di tahun 2024. Datang di hadirat Tuhan, kita naikkan sumpah kita. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, ku cinta keluarga, terjalin mesra sekali, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari yang bersuka cita bersama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, oh, dalam Yesus kita bersaudara, selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Oh, mari yang bersuka cita sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama
sungguh bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Ini pujian syukur kami. Haleluya. Mari setiap kita menerima kebaikan Tuhan, nyatakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama. Oh Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang diantara. Mari setiap keluarga sama-sama bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kita satu sebagai tubuh Kristus. Kau sahabat, kau sahabatku, tiada yang dapat. Mari katakan pada kiri kanan kita, kau sahabatku, kau saudaraku, sama-sama. Tiberia, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau tiada yang dapat. Sekali lagi sama-sama bergandengan tangan. Haleluya. Come on. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus yang merasakan kasih Tuhan sepanjang tahun 2024. Sama-sama kita boleh suarakan haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan kasih Allah tak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kayak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan. Sama-sama kita memujian syukur kita buat Tuhan Yesus, sebab kasih-Nya tak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Masuk tahun yang baru, nyatakan iman kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita sama-sama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
Sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita bersama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari yang diberkati Tuhan, yang percaya Tuhan baik. Dengan Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih keras lagi buat Tuhan, dengan sukacita kita memuji Tuhan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ya, sekali lagi bersama-sama. Ini sukacita kami. dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai Kami memuji Tuhan kami yang hidup. haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sekali lagi sama-sama nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita Raja sekar Raja. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Ada sukacita pada hari ini, amin. Yang percaya kasih Tuhan melimpah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita mengucap syukurlah memuji menyembah Tuhan pada sore malam hari terlebih dahulu bersama-sama. Kita akan saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja. Hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala hari ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul yaitu Rencana dan Kasih Allah bagi kita. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Mau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka.
diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Demikianlah suara gembala pada hari ini kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka bersama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab betapa kami saksikan, betapa kami melihat, betapa kami mengecap kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada, kami percaya semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Maka pada sore hari ini, dimanapun kami berada, biar setiap pujian, setiap sembah kami semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus yang mampukan setiap kami masuk tahun yang baru. Roh Kudus bawa setiap kami untuk kami semakin andalkan Tuhan, semakin tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati urap yang terkasih Bapak Pendeta Dr. David Sumual. Kami doa biar setiap kata kalimat Tuhan yang urapi, Tuhan sertai dengan tanda kuasa mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekalian.
Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami nyatakan kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami nyatakan betapa Tuhan Yesus setia mencukupi segala kebutuhan kami sampai hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Ayo percaya Tuhan Yesus, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita bangkit beri pada sore hari ini. Kita sambut firman Tuhan, katakan pujian kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kita dan kami semua sampai pada akhir tahun ini, akhir tahun 2024, Engkau tetap melindungi, menjaga kami. Dan iman kami memasuki tahun 2025, Engkau Allah yang tetap setia, yang membimbing kami, yang menolong kami, yang memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Siapapun yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, berkati keluarga-keluarga, bahkan semua yang sedang live streaming hari ini, Tuhan berkati secara luar biasa. Dimanapun mereka berada, Tuhan biarlah hadiah Natal, berikan sukacita, berikan damai sejahtera yang penuh atas kami semua. Dan kami masuki tahun baru, tahun 2025 dengan hati yang sukacita, hati yang bersukacita, hati yang besar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal. Dan sebentar kita menyambut tahun baru 2025 dengan sukacita besar, dengan berkat dari Tuhan Yesus. Saya percaya siapapun yang datang hari ini, saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung di hadapan Tuhan. Karena kita memuji nyembah Tuhan dengan hati yang bergembira, hati yang bersukacita. Saudara, hari ini judul firman Tuhan, tinggalkan rasa takut, rasa khawatir saudara, cemas saudara. Jangan bawa kecemasanmu masuk dalam tahun 2025. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh berkat. Di akhir tahun ini, kita patut bersyukur penyertaan Tuhan atas hidup kita. Selama tahun 2024 kita sudah lewati. Kebaikan kemurahan Tuhan yang membawa kita sampai ada seperti sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur. Kita sudah lewati dengan baik, dengan luar biasa. Dan kita mau maju terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di tahun 2025. Siapa mau terus berjalan sama Tuhan Yesus? Di tahun 2025. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan penuh pengharapan yang pasti. Kalau kita berjalan dengan sama Tuhan Yesus itu penuh pengharapan yang pasti. Tinggalkan kekhawatiran saudara. Tinggalkan ketakutanmu, kecemasanmu. Jangan pernah membawa kecemasanmu masuk tahun 2025. Percaya saja sama Tuhan. Amin. Katakan percaya saja. Hidupku diberkati Tuhan. Sakit penyakitku sembuh. Aku dipulihkan. Ekonomi, keuanganku, pekerjaanku dipulihkan Tuhan. Maka hari ini saya katakan, tinggalkan semua kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu yang akan menimpa dan akhirnya menjatuhkanmu. Kecemasanmu justru akan menjatuhkanmu, menghempas hidupmu. Kalau engkau tetap bawa, apa yang engkau takutkan, khawatirkan, cemaskan, justru itulah yang menghempas hidup. Itu yang akan merusak masa depan. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan demikian kenapa firman Tuhan mengatakan jelas dalam Ayub, coba kita buka Ayub. Ayub 3, 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Perhatikan ini. Ini mengerikan. Semua isinya negatif. Dikatakan, apa yang kutakutkan, apapun yang kucemaskan, itulah yang menimpa aku. Itulah yang mendatangi aku. Ada banyak orang tetap takut, cemas, khawatir. Firman Tuhan jelas mengatakan, dikatakan juga, aku tidak mendapatkan ketenangan. Orang yang takut dan khawatir itu tidak memperoleh ketenangan seumur hidupnya. Tidak memperoleh istirahat seumur hidupnya. Tidur pun mikir, saudara. Coba saudara. Tidak mau berserah sepenuhnya. Kadang-kadang tidur, kaget lagi. Mikir saudara, mikir utang, mikir kerjaan, mikir sakit penyakit. Harus berserah kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kasih contoh saudara. Saya mau tanya saudara, berapa berat segelas air yang saya pegang ini? Kira-kira berapa? 250 gram. Kurang lebih. Berat enggak? Enggak berat. Siapa yang bilang enggak berat? Oke. Beratnya enggak mutlak, saudara. Saya tidak menitik beratkan pada beratnya.
Yang penting berapa lama saudara memegangnya. Berapa lama kita mengangkat gelas ini dengan tangan kita. Jika saudara memegangnya hanya 1 menit, 2 menit, masih oke, nggak berat saudara. Nggak meringis-meringis saudara. Namun kalau saudara memegangnya selama 1 jam berturut-turut, nggak turun-turun, meringis-meringis nggak? Mulai meringis-meringis. Apalagi sehari, 2 hari saudara pegang ini, pasti meringis-ringis saudara. Beratnya nggak berubah nggak? Nggak berubah. Berat tekanannya tidak berubah. Apalagi selalu megangnya sepanjang hari, pegel saudara. Jika kita memegangnya berturut-turut, ada kemungkinan saudara akan mati rasa, lumpuh saudara. Otomatis kita bisa melepaskan gelas ini dengan keras ke bawah. Yang kemudian membuat kita akhirnya capek juga saudara. Kalau apalagi saudara pegangnya sehari saudara. Berat gelas ini tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Tapi semakin lama saudara memegangnya, semakin berat rasanya. Begitu juga kekhawatiran. Begitu juga ketakutan. Begitu juga kecemasan. Di dalam hidup ini, dia sangat mirip dengan gelas tadi. Ketika pertama saudara menerima, mengalami cemas, takut, khawatir, kayaknya oke, nggak ada masalah. Tapi coba saudara mulai tahan. Sudah mulai tahan sepanjang hari. Sepanjang hari engkau harus khawatir. Sepanjang hari engkau harus cemas. Sepanjang hari saudara harus merasakan ketakutan. Itu sudah mulai menyita tenaga saudara. Menyita perhatianmu. Apalagi kalau saudara mulai memegangnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Rasa cemas ini semakin hari, semakin membuat saudara tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ketakutan saudara semakin hari, semakin membuat saudara lumpuh rasa. Beban yang kita pegang, yang kita tahan tadi, semakin membuat kita terasa luar biasa sakitnya. Maka saya mau kasih tahu saudara, kita masuk di tahun 2025, hempaskan setiap rasa ketakutanmu, hempaskan setiap rasa khawatirmu, hempaskan rasa kecemasanmu, hempaskan setiap beban beratmu. Kalau saudara tidak melakukannya, ada 2 hal yang bisa terjadi. Engkau bisa. Hal yang pertama adalah engkau harus menghempas semua itu. Setiap rasa ketakutan, kekhawatiran saudara. Hal yang kedua yang bisa terjadi, saudara akan terhempas oleh ketakutan saudara. Saudara akan terhempas oleh kekhawatiranmu. Terhempas kecemasanmu. Maka hidupmu tidak bisa tenang, firman Tuhan tadi katakan. Tidak ada sukacita. Kalau semua itu kita tetap taruh di hati kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam firman-Nya dengan jelas. Firman Tuhan katakan, buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan berlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Perhatikan ini, ikuti saya. Bapakku di sorga tahu apa yang kuperlukan, apa yang kubutuhkan di tahun 2025. Dia Allahku, Dia Allah memberkatiku, Allah melepaskan aku, membebaskan aku dari segala yang jahat. Amin. Perhatikan ini, jelas. Tapi apa perintah Tuhan? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Cari Tuhan. Tahun ini rajin berdoa. Tahun ini rajin baca firman. Tahun ini buka hati sungguh-sungguh buat Tuhan. Berkat kita bukan dari manusia, tapi berkat kita dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Mau dunia ngomong apa? Nggak usah dengar. Percaya sama Tuhan Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Karena semua yang dikhawatirkan tadi juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita khawatir sama seperti mereka, loh apa beda kita sama mereka? Perintah Tuhan hanya satu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang gak bisa tidur hari ini? Ada yang gak bisa tidur? Takut, khawatir, sakit penyakit, penderitaan, ada yang gak bisa tidur? Dengar baik, bertobat hari ini. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Burung-burung di langit, mereka tidak pernah menanam, tidak pernah memintal. Burung-burung di langit, itu nggak ada beban. Terbang setiap hari nggak ada beban. Tapi yang herannya manusia penuh beban. Tuhan sediakan makanan mereka. Tuhan sediakan apapun yang mereka perlukan. Maka firman Tuhan hari ini, di akhir tahun ini, mengingatkan kita dengan jelas. Janganlah khawatir akan hari besokmu. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Coba, kalau sudah tidur malam, mikirin besok, ngapain? Tuhan bilang kok, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada berkatnya lagi. Kalau engkau setia sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalan. Mari kita datang kepada Yesus. Serahkan, percayakan semua beban dan persoalan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Percayakan setiap sakit penyakit, mulai hari ini yang sakit, engkau gak perlu pakai beban, gak perlu pakai mikir. Percaya saja, Tuhan sembuhkan hidupmu, Tuhan pulihkan saudara. Oleh bilur-bilurnya, engkau menjadi sembuh, maka Tuhan sembuhkanmu. Haleluya. Banyak orang mikir beban.
Itu yang membuat tambah hari tambah parah. Bagaimana kalau aku mati besok? Si papa belum siap. Anak-anakku belum siap, masih kecil-kecil. Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Tuhan pelihara kita semua. Jelas firman Tuhan katakan. Mari kita datang kepada Yesus. Maka saudara pasti mendapatkan kelegaan dan ketenangan di dalam Dia. Hidupmu diberkati Tuhan. Maka anugerah dan berkat Tuhan pasti melimpah atasmu. Ketika kau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka saya katakan firman Tuhan itu gak berat. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti saudara hidupmu selalu diberkati Tuhan. Maka Matius 11 ayat 28-29 silakan. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Hari ini Tuhan mengundang kita bersama. Marilah datang kepadaku. Hai engkau yang letih lesu, berbeban berat, engkau lemah lesu, datang kepadaku. Tuhan katakan, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Pikul yang kuk yang kupasang. Bahkan ayat 30 katakan, kuk yang kupasang adalah ringan dan enak. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang menanggungnya. Amin. Tuhan yang menanggungnya. Tuhan menanggung setiap bebanmu. Kekhawatiran tidak pernah mengubah hari esokmu. Kekhawatiran hanya menguras kegembiraan hari esokmu. Benar enggak? Kalau saudara khawatir, itu tidak bisa mengubah, tapi yang menguras kegembiraanmu. Kalau orang suka khawatir, suka takut, suka bimbang, itu sukacitanya hilang. Menguras kegembiraannya. Kekhawatiran itu hanya menyendera sukacita kita hari esok. Belum juga terjadi, tapi kita sudah disandera sukacitanya. Sudah diambil sukacitanya. Besok hilang sukacita, besok khawatir lagi, hilang lagi. Kapan saudara sukacita? Kapan? Gak ada waktu sukacita. Karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu sifatnya menguras semua tenaga, menguras kerohanianmu. Sebab itu jangan khawatir hari esokmu. Karena hari esok Tuhan katakan apa? Punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sekali cukuplah untuk sehari. Itu tujuan Tuhan agar kepala kita tidak ada beban. Agar hati kita tidak taruh beban. Tidak taruh tekanan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita siang dan malam. Apapun yang kau perlukan, Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Kalau kita bisa melakukan ini, saya akan melihat saudara di tahun 2025. Saudara adalah orang-orang tanpa beban. Amin. Kita orang-orang tanpa beban. Dimanapun kita pergi, sukacita penuh. Dimana kita pergi, kita senyum. Dimanapun kita pergi, kita menjadi orang yang terlepas dari beban berat. Katakan, emang gua pikirin hari esok. Hari esok kan ada punya kesusahan sendiri. Amin. Tuhan menyediakan hari esokmu. Maka firman Tuhan katakan, buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Katakan, Allah setia. Karena itu Ia tidak akan pernah membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, Ia memberikan jalan keluar.
sehingga aku mampu menanggung setiap persoalan hidupku dan bebanku ringan. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Kecuali kitanya yang merengek-rengek. Pencobaan belum datang udah kesakitan duluan, saudara. Firman Tuhan jelas. Peruntukan juga jelas untuk kita semua. Artinya kalau saudara mau melepaskan setiap tekanan yang saudara hadapi, saudara dan saya kita menerima jalan keluar dari Tuhan Yesus. Jalan keluar dari Tuhan Allah kita, maka kita mampu untuk menanggung setiap persoalan hidup. Jangan berlebihan. Menganggap pencobaan itu berlebihan. Tahu nggak saudara pencobaan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk membuat kita naik kelas. Amin. Setiap ada pencobaan, engkau harus menang atas pencobaan. Harus kalahkan itu pencobaan. Engkau pasti menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang naik kelas. Begitu banyak tekanan yang terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mampu melewatinya, maka Tuhan Allahmu tetap bersamamu. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Kita mampu melepaskannya. Kita mampu melepaskan setiap tekanan itu. Kita menerima jalan keluar dari Tuhan Allah kita. Saudara pasti bisa menanggungnya. Nggak ada pencobaan yang nggak bisa kita tanggung kalau kita berserah sama Tuhan Yesus. Kita pakai nama yang maha luar biasa itu. Nama yang maha dahsyat itu dalam hidup kita. Matius 11 ayat 30, sorry. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pernah nggak saudara dengar kata-kata ini selain dalam firman Tuhan? Nggak pernah. Tuhan katakan kuk yang kupasang itu enak, bebanku ringan. Kenapa ringan? Kenapa enak? Kenapa? Karena Tuhan yang menanggungnya bagi kita. Semuanya yang paling berat sekalipun sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menanggung di atas kayu salib setiap dosa-dosa kita. Setiap pelanggaran kita. Sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai. Amin. Sakit penyakitmu hari ini, jadilah kau sembuh hari ini. Jadilah kau pulih secara ajaib mujizat. Tinggalkan semua bebanmu. Tinggalkan segala kuk bersama tahun yang lama. Mari kita masuki tahun yang baru. Dengan tenang, dengan ringan. Masuk tahun yang baru dengan ringan. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dengan iman yang besar. Kita menghadapi setiap tantangan. Dan kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan masa depan yang baik. Masa depan yang luar biasa. Masa depan kemenangan bagimu. Percayakanlah segenap hidupmu kepada Tuhan. Allahmu yang punya langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita buka ayat terakhir Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Katakan Allahku akan memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di tahun 2025 aku pasti diberkati, usahaku diberkati, pekerjaanku diberkati, anak-anakku diberkati, masa depanku diberkati Tuhan. Dengar baik, setiap kata-kata yang kau sampaikan di hadapan Tuhan, itu seperti benih yang sedang kau tabur. Ketika engkau mengimani setiap perkataanmu itu, engkau telah memberikan kehidupan atasnya. Maka suatu hari, benih itu akan tumbuh dalam hidupmu. Suatu hari,
apapun yang kau ucapkan, kau imani, itu akan terjadi atas hidupmu. Kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dia pasti memenuhi kebutuhanmu. Dia memenuhi kebutuhan anak-anakmu. Dia memenuhi studi anak-anakmu. Dia memenuhi kesembuhanmu. Di tahun ini, terima mujizat. Masuk di tahun 2025, mujizat penuh atasmu. Pemulihan penuh atasmu. Yang sakit sembuh, pulih secara ajaib. Jadilah engkau menang hari ini. Jadilah engkau diberkati Tuhan. Katakan, tahun ini aku diberkati. Tahun depan aku lebih lagi diberkati Tuhan. Tuhan mengubah hidupku, membebaskan aku dari kutuk, membebaskan aku dari segala yang jahat. Tahun depan Tuhan menggenapi janjinya sepenuhnya dalam hidupku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadilah engkau menang dan diberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Sementara kita persiapkan pujian, Engkau ada bersamaku. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada setiap orang-orang yang datang dan percaya. Kami datang malam hari ini. Kami membawa hidup kami. Kami melepaskan semua beban kami di kaki-Mu ya Tuhan. Maka kami melepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan kami percaya nanti malam ketika kami bersama Ibu Gembala, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami memasuki dalam tahun yang baru. Tahun yang penuh kemenangan. Hidup kami ringan. Beban kami terlepas. Dan kami percaya di tahun 2025 semuanya Tuhan buka jalan bagi hidup kami. Semuanya Tuhan lakukan pekerjaan ajaib atas kehidupan kami. Anak-anak kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan katakan, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes, haleluya. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-Mu. Biarlah perkenanan-Mu selalu meneguhkan hati, pikiran, jiwa, roh kami. Kami percaya Engkau selalu bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagi kami semua. Terutama kami masuki tahun 2025. Kami berjalan dengan ringan. Kuk yang Tuhan pasang itu ringan bagi kami. Karena Tuhan yang menanggungnya. Kalau kami berjalan bersama-Mu, kami tidak akan kelelahan. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu yang sakit sembuh hari ini, yang beban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Kau terima mujizat, terima kuasa, Kau terima kemenangan. Maka sakit penyakit-Mu lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya malam hari ini malam berkat yang luar biasa bagi-Mu. Bapa, inilah umat-umat-Mu. Biarlah semua ini menjadi berkat yang luar biasa. Berkat buat seluruh pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terutama gereja Tiberias akan terus bertambah-tambah dahsyat melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama pada malam tahun baru ini kita akan masuk di dalam sekarat perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Mari kita akan pujian bersama-sama malam hari ini. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tiba saatnya kita terima tubuh darah Yesus. So, terima dengan percaya. Amin. Dalam percayamu ada banyak mujizat. Dalam kesungguhan kita semua ada banyak mujizat Tuhan. Lepaskan semua sakit hati, kebencian, kemarahan saudara. Itu tidak ada gunanya. Tapi ciptakan hari esok saudara yang bahagia. Tuhan Yesus katakan jelas, kita harus seperti seorang anak kecil. Anak kecil itu dia nggak tahu bapaknya mampu, tapi dia percaya bapaknya bisa kasih makan. Dia percaya bapaknya bisa kasih sekolah apapun. Gak usah mikir, dia tidur aja. Tapi justru orang dewasa yang ini berkecamuk, pikirannya berkecamuk. Malam hari ini biarlah kita semua menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, berikan keselamatan, berikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala jenis penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tolak, patahkan, hancurkan virus kuman di akhir zaman ini. Virus kuman tidak mengganggu jemaat Tuhan, tidak mengganggu kami dan keluarga kami. Kami dilindungi Tuhan, kami dipagari Tuhan, kami diberikan kemuliaan, kami dipelihara Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima dan percaya. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Tahukah saudara, anggur di tanganmu itu adalah darah yang hidup. Darah yang berkuasa. Darah yang menyembuhkanmu. Darah Yesus yang memberikan kemenangan bagimu. Kita angkat dengan sukacita. Angkat dengan iman yang besar. Yang sakit punya iman sembuh saat ini. Sembuh secara ajaib. Sembuh secara mujizat. Ikut saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami. Kami tolak poliandri. Kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan, telah disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kutuk. Kami tolak kutuk 10 keturunan. Kami tolak kutuk anak haram. Kami tolak kutuk mandul. Kami punya anak cucu, punya keturunan yang diberkati Tuhan. Kami tolak kutuk perceraian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kutuk sakit penyakit. Kami tolak kutuk mengembara. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tolak kutuk kerja keras, kutuk miskin bangkrut. Usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di dalam tahun 2025, kami orang yang dipelihara dan lindungi Tuhan. Dalam segala hal, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit liver dan ginjal. Kami tolak diabetes hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak pengentalan darah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Selalu berdoa untuk sakit penyakitmu saat ini. Siapapun yang kau ngalami sakit, kau percaya pulang di tempat ini, kau ngalami kesembuhan mujizat Tuhan. Sakit penyakitmu hilang secara ajaib, secara mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu, sembuhkan sakit penyakit mereka. Kami semua dipulihkan secara ajaib, secara mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan, mengajarkan, diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak roh hutang-hutang pribadi, kami tolak roh minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka mara bahaya, roh miskin, roh gagal, roh bangkrut, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun, setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus, kita tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah kekurangan. Dengan roti mana selama 40 tahun, setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita mulia dengan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan roti mana selama 40 tahun, setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita terima dan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada malam tahun baru ini, mari sejenak kita boleh mengucap syukur, kita berdoa, kita naikkan setiap harapan, iman kita di hadapan Tuhan, kita percaya ada kuasa yang sungguh dahsyat di malam tahun baru ini. Kita sudah terima perjamuan kudus, ada kuasa yang ajaib bagi setiap kita. Buka hatimu, sama-sama saudara angkat kedua tanganmu. Kita datang sama Tuhan, kita mengucap syukur. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesusku, Yesus terlebih
besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau terlalu besar dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya Engkau menguduskan, memberkati kami. Dan Engkau mengajarkan kami yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan di akhir zaman ini. Inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Firman Tuhan katakan kepala yang diurapi dengan minyak, pialamu selalu penuh melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu sepanjang masa. Beban dan kuk sakit penyakit hilang oleh karena minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Dan kami berdoa setiap kata kalimat yang mereka tulis dalam pokok-pokok doa ini, Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus dengar setiap doa ini, dimateraikan di bumi dan dimateraikan sorga. Semua anak-anakmu lainnya Tuhan hari ini, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami semua bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua umat-umat-Mu yang datang kepadamu sepanjang malam ini. Tuhan berkati, bahkan mulai sore ini sampai nanti malam jam 12, di mana semua banyak berkumpul di tempat ini. Tuhan berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera, pengurapan yang khusus Tuhan berikan kepada kami semua sebagai anak-anak-Mu. Berkati semua yang melayani Tuhan. Bahkan setelah ini Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Bahkan terutama nanti Ibu Gembala bersama Pak Argo. Dalam nama Tuhan Yesus, Pendeta Argo, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan sukacita Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Darni Hati Parihaji. Dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan berkati. Bahkan semua yang melayani Tuhan di tempat ini, ada urapan yang dahsyat, yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua yang melayani Tuhan di depan ini. Bahkan semua tim pekerja di tempat ini, pemain musik, song leader, singer, semua terlibat dalam pelayanan hari. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan yang menang, dalam kehidupan yang diberkati. Tuhan terus angkat naik, bukan turun. Ngalai berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan anak-anak muda yang diberkati Tuhan mewarisi negeri, firman Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa untuk gembala kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darni Hati Parihaji, dalam mengembalakan gereja Tiberias Nesia. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru setiap hari. Dan pengurapan ini mengalir kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang suci, kudus, kudus dalam perkataan perbuatan kami. Menjadi jemaat misionaris, siap terbang ke sorga pada zaman mengalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati juga Pendeta Aristo Parihaji, Pendeta Argo Parihaji, semua Tuhan pakai luar biasa. Biarlah urapan Tuhan yang dahsyat turun dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat terus menerus kepada hamba-hamba-Mu ini dalam memimpin gereja Tiberias Nesia. Selalu mengalami kuasa, mengalami mujizat, bahkan tumpang tangan yang sakit sembuh, luka pulih. Ketika mendoakan jemaat, ada banyak mujizat yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, beritakan firman dengan kuasa yang besar, kuasa yang penuh dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan sepanjang malam ini, dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tiberias Nesia, dimanapun cabang berada. Ada urapan yang dahsyat, urapan yang ajaib. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan penuh dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Ketika mereka beritakan firman, kami semua beritakan firman. Bahkan tumpang tangan yang sakit sembuh, luka pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita besar dalam kehidupan kami sepanjang masa. Serahkan semua umat-umat-Mu yang datang dan percaya hari ini, tidak datang dengan sia-sia. Tapi ketika kami pulang, kami terima berkat dari Tuhan yang tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus, masuki tahun 2025 adalah kami orang-orang sehat, orang-orang diberkati Tuhan, orang-orang pulih sembuh, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Dan kami berjalan ringan di dalam tahun 2025 karena penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap yang datang dan percaya, biarlah sukacita penuh atas kami semua. Saudaraku dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita semua terima berkat Tuhan. Dengar baik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah kau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah, tidak gagal, tidak celaka, tidak mara bahaya, tidak kekurangan apapun. Engkau selalu diberkati Tuhan, terus naik bukan turun, dan mengalami kebaikan kasih Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat menyambut tahun baru.
Tuhan berkati kita. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Puji nama Tuhan, selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.